guru-guru sing top saiki nginstruksi alumni kon milih pilpres yo kangenan. Mergo wah kok guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling gaya dalam ilmu tasawuf. Sampai orang dan itu sah. Aro'aita manitakula ilaharu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi aro'aita itu bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilaharu hawa. Artinya gini loh. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah watu, itu sih syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu sirik-sirik yang resmi ya. Tapi sirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji begolek duit, abadi. Wah itu makanya sirik seperti ini jenis sirik khofi, sirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang blotok. Loh kalau nanti saat ini sering jadi sepura-sepura, bukan karena saya inon tuh, karena tadi. Justru ketika saya menang, harus ada hadmun nafsi kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya, karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kalau biasa jadi sepura anak kalau Hasan ya biasa. Bapak maafin ya tadi janji tidak itu. Karena ini hadmun nafsi apa? Hadmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi ya biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyon saya keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, yang itu Mustafa, yang jenggot, atau singajong. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyon saya mengikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh di Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu isma'u. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafazkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan. Orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis Abdul Nafsi. Di sini disebut Abdul Ghodok apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi ya sudah. Akui kebaikan lawan, saling puji. Apa sih pilpres ini gak seru. Baru cukup di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun. Orang wes hok fitnah. Gak jelas. Saya ini melok. Parah. Lho kula mbek jenengan takoni apik sampai kula sowan teng mriki lho sampean. Sampeyan arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lugu ning dhuwur sing sirahe Mustafa pas sak sikilku iso. Tapi kula paling gak dieling-elingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Ling-elingan aku cek sopan. Nunggu ya sederajat. Terus soal takdir aku yang mulai itu takdir. Saja nih soalnya dijajal aku yang ngaji gak apa. Nak ke wani. Nak wani tak somasi. Iblis mulai. Lah keliru kabeh pasane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawar. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinya sampai sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kemangan kaya budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, darani budak bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan ora pati priyayi. Kaya khas wong awam. Dadi bardahar dijine dikelemuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkul bahasa Arabe sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai sen to ora? Ayo coba. Sini saya juban ayo coba. Kowe juban diundang bupati terus mangan kok klamuti dijimu. Isen enggak? Ayo coba. Oh, isen kan. Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh, isen enggak sak Mustafa isen ki RT padahal.
darani kedungsangan kok ora tau. Mesti pakaian perhitungan. Malah bawa warak barang nek diundang bupati mangan sithik. Oh, gaya deh. Tapi bariku juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing di barang pantes sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Itu suka akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti saya ke pasar. Ada anak-anak terus. Selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak. Kalau celok ketok itu biasa tempat. Biasa bisu-bisuan konco-konco itu biasa santai. Biling-bilingan nak kita awam. Wah, saya ke Joni Roh aku takut kalau bawa minum takut area. Dan itu unik. Uniknya tadi. Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh Nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar iki. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu nanti santri tapi blonjo dhewe. Allah itu pernah nyifati Nabi-Nya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang Rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Itu Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa. Kepengen sarapan di bulirung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah nggak ada yang saya pakai mangan sarapan? Buatan enten ya Rasul. Idan asumi saya tak poso. Ya santai aja. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kok dirego. Ora ono nabi kelakuan kowe niku. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai ora. Jadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku ya rileks. Misalnya wis niat poso sunat ya syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sok. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir. Ya sudah aku rasi poso. Ya rileks orang kosok orang religius istiqomah dalah ilmu ora ono nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, itu kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan Abdul Nafsi wa Abdul Hawa kan kate iki sing Abdul tenan piro? Piro sing Abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Ajak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdi. Kowe ora iso muni ngene. Lah aku ora Abdullah, Abdullah ora Abdullah. Dari sapa kowe? Abdul tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul. Wes saiki ngene, kena pas main WA gue eling salat apa pas salat eling WA. Saya iki ngono jawabannya. Ayo jawab. Ayo jawab kita sih. Kayak misalnya ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat. Jadi pas ngelebono ATM ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja, jawab. Ya saking takwa pangeran ngelebono ATM wis mlebu. Ya, orang buku nak nabi ini, Allahu Akbar langsung beredek nangis melayu di masjid. Lali nak ATM semut. Ana sing tau ngono, ayo tak jam keluarga lagi. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Itu berarti Abdul ATM tak Abdullah. Ayo, sing juga tenang, khusuk lah ayo. Nah, sing ra khusuk karuan, sing kowe. Apa kowe misalnya ATM boleh-boleh sono azan.
Tetap buat terus nopo mulai. Zaman sahabat orang lama udah. Zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul baidan mujali sholati yaumil jumati fasau ila dzikri wadarul ba. Darul ba maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal itu satu-satunya aset ya ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel tak jane paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno, mbok terus kira-kira. Kabeh tak sing ngaji aku ngono kabeh kelakuane. Oh, tak ulang pirang tahun, ada perkembangan. Ya tetap jupuk, dia kok tadi ulma loh. Tapi ojo terus no. Ben giling-gilingan orang lakoni aro'aita manitakhuda ilahu. Lain Nabi Nabi dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi darani pangeran mergo top. Top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Ya, makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus ke protes, ya mungkin gue sak goblok-goblok ke wong mengerakno duit ATM. Bisa ngaji ra khatam ini.